Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester dari Pak Budi mengenai eh, merangkum atau ngeresum salah satu jurnal yang syaratnya adalah salah satunya ada di Science Direct ataupun masuk di jurnal Scopus Q1 ya. Nah, jadi jurnal yang saya ambil yaitu dari jurnal Geotermix. Oke, ini Geotermix itu adalah salah satu jurnal Scopus dari Q1 atau kuartil 1 dengan judul Updated 3D Resistivity Model of the Trace Virgin Geothermal Field di Meksiko menggunakan from magnetotelluric data implication for geothermal exploration and development. Oke, jadi autornya itu adalah Javier Gonzalez Garcia, Martin Onsworth, Oscar Campos Enrique, dan juga Janet Atayua Vera. Ini adalah dari autor-autornya itu dari Departemen Atmospheric Science, oke, University of Alberta dari Kanada dan juga Universitas Nasional Autonomi Meksiko dan yang terakhir itu adalah Institut Geofisiko dari Peru. Oke, jadi jurnal ini eh, publish itu 14 Oktober 2025, oke, dan ini terbit di volume ke 134 di Januari 2026. Oke, nah yang pertama yang saya rangkum yang pertama mengenai data acquisition, oke, jadi pengambilan data di lapangan. Oke, ini adalah legacy dataset. Oke, MT ini adalah magnetotelluric. Oke, jadi studi ini tidak mengkolek atau tidak mengambilkan data baru, tapi hanya sebagai data untuk menggunakan data histori atau data-data terdahulu untuk mengupdate, oke, bentuk dari geothermal modelnya. Oke, nah jadi station ini kita sebut titik ya. Jadi eh, sebentar saya ganti dulu ininya. Kita sebut. Nah, jadi ini yang ada penomoran ini adalah stationnya. Oke, jadi titik 20, titik 01, titik 84 ini adalah titik pengukuran dari magnetotelurik. Oke. Nah, kemudian frekuensi range-nya itu dari 0,003 Hz sampai 100 Hz. Oke, jadi ini adalah frekuensi terendahnya dan ini frekuensi tertingginya. Oke. Nah, kemudian spatial coverage-nya, oke, jadi spatial coverage ini adalah eh, keseluruhan area yang akan bisa di cover. Oke, jadi stationnya itu mengcover Transvergent Covalent Complex. Nah, ini gunung ini. Oke. Nah, ini ada tiga gunung, satu gunung besar, dua gunung kecil, masuk medium ya, nggak kecil tapi sedang, dan ini ada kita sebut dengan gunung yang lebih rendah. Oke. Nah, jadi area ini yang akan di cover dengan keseluruhan update model dengan titik stasiun MT. Oke. Nah, MT station ini yang bentuknya kotak, kemudian yang segitiga. Oke. Nah, ini adalah geothermal well-nya. Oke. Jadi ada sumur, oke, atau bor geothermalnya. Oke. Kemudian hot spring. Hot spring itu air panas yang udah sampai ke permukaan. Kalau di tambang, di geologi biasa kita sebut ada, kalau di batu bara itu ada outcrop ya. Nah, singkapannya. Nah, ini adalah hot spring, salah satu penanda bahwa di bawah itu ada panas bumi. Oke, jadi dia menyebabkan adanya eh, panas yang dari dalam bawah itu bisa memanaskan air hingga sampai ke permukaan. Nah, ini adalah roadnya, jalan. Oke, jalan yang bisa mengakses sampai ke sini, sampai ke atas. Oke, yang ini kalau tidak ada roadnya berarti ini nggak ada jalan. Oke, kemudian 3D processing dan inversionnya. Oke, pengolahan data dan inversi. Inversi itu adalah pengolahan data balik. Oke, jadi kalau forward modeling di geofisika, data yang kita punya, oke, kita punya data yang kita ukur di lab. Nah, itu yang kita asumsikan untuk model sesungguhnya di lapangan. Nah, kalau misalnya inversi, itu data proses dari data kita akuisisi di lapangan, kita inversi untuk mendapatkan model estimasi ya, belum kita sebut dengan model sebenarnya. Oke. Nah, inti dari riset ini adalah kita ingin bagaimana mendapatkan model 1D dan 2D yang nantinya akan kita kembangkan untuk menjadi 3D model. Oke, yang pertama itu apa aja yang patokannya? Algoritma modem modular system for electromagnetic modeling ini adalah salah satu metode inversi, oke, yang boleh yang dikembangkan baru-baru, nggak baru banget tapi dikembangkan terakhir. Kalau misalnya inversi yang sebelum itu ada least square, ada constraint gitu. Nah, itu adalah mode-mode lama yang tetap masih digunakan sekarang, tapi ini akan dikembangkan menggunakan modular system. Oke, jadi metode pengembangan baru dengan matematika yang lebih baru. Kemudian topographic inclusion, model eksplisitnya incorporate light topography. Jadi data lapangan ini
Oke, yang sudah kita dapatkan itu akan terkoreksi dengan data topografinya. Oke, jadi seharusnya di titik 100 meter dengan titik 50 meter itu akan ada efek. Oke, jadi itu yang kita sebut nanti dengan topographic inclusionnya. Itu akan perubahan data. Harusnya data di atas permukaan dengan data yang elevasinya lebih rendah itu harusnya ada faktor koreksi. Kemudian modeling grid. Oke, jadi kalau grid ini pemodelan itu biasanya kita buat dengan grid-gridnya atau kotak-kotak untuk mendapatkan mesh atau sehingga kita akan membangun menjadi constraint-nya menjadi 3D. Oke, menggunakan shell-shell tertentu. Misal kita kalau yang dari tambang itu pernah pakai Surpak untuk membuat pemodelan, ya itu kan sistemnya grid ya untuk blok modelnya. Oke. Kemudian sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini adalah salah satu metode validitas. Oke, jadi data yang kita ambil di lapangan, kemudian kita processing, termasuk inversi dan juga pemodelan sampai pembentukan interpretasi, kita harus punya uji validitas. Oke, apa itu uji validitas? Untuk memvalidasi benar nggak data yang kita ukur di lapangan sesuai dengan konsep modelnya, apakah itu dengan studi literatur ataupun dengan bandingan jurnal-jurnal lain. Oke. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Ini di permukaan, di data permukaan seperti ini. Ini ada northing, ini easting. Nah, ini adalah resistivitas. Elektromagnetolurik magnetolurik itu outputnya adalah resistivitas yang nanti akan kita bisa integrasikan dengan litologi. Oke. Jadi kalau eh, teknik pertambangan juga belajar tentang geolistrik ya. Nah, jadi kalau di geolistrik itu basic current itu NDT ya, non destructive test, dia cuma untuk pasang patok di atas tanah, tapi kalau elektromagnet itu untuk magnetotolurik itu kita akan menanam poros pot dan juga koilnya. Jadi kita menggali sekitar 1 sampai 2 meter. Oke. Nah, itu kita menggali lubang. Bedanya kalau dengan geolistrik, geolistrik hanya pasang patok di permukaan tanah paling dalam itu biasa cuma sekitar 30 cm sampai 50 cm. Oke. Nah, ini adalah TVS satu modelnya. Oke. Jadi yang model pertama ini model data yang permukaan kita ukur. Oke, kemudian ini yang kita inversi. Inversi itu eh, kalau kita tadi pakai Modex, oke, jadi modul explorernya. Nah, itu adalah parameter matematika yang terukur. Oke, jadi seperti ini. TVV 01. Oke, ini stationnya, ini 20. Nah, ini frekuensinya. Ini kalau frekuensi 10 seperti ini, frekuensi 1, frekuensi 0,1. Nah, ini yang legendnya di sini, RMS-nya. Oke, ini patokannya pakai RMS-nya di sini. Oke, jadi kalau kita pakai 10 Hz, oke, datanya ini boleh dibilang cukup tebal, warnanya lebih gelap ya. Nah, jadi kalau warna lebih gelap itu nanti kita bisa ngelihat parameter salah satunya skin depth kedalamannya. Karena kalau di magnetotelurik semakin rendah frekuensi yang kita pakai tadi 0,003 itu bisa mendapatkan skin depth atau penetrasinya itu lebih dalam. Kalau dia pakai yang tinggi itu biasa lebih dangkal tapi dia melebar lebih luas seperti target lateral gitu. Oke, nah ini yang kalau 0,01. Nah, jadi yang untuk menggunakan frekuensi rendah itu nggak sebanyak yang di frekuensi besar. Kalau frekuensi besar, otomatis frekuensi rendah itu juga ada. Tapi kalau di frekuensi rendah, frekuensi besar belum tentu ada. Jadi misal di station eh, yang misal, nah nih, TV 20. Nah, di 20 ini dia pakai eh, frekuensi rendah. Oke, jadi frekuensi rendah ini nggak rapat di sini, nggak semuanya pakai frekuensi rendah. Oke, jadi di TV 01 dia pakai 0,1. Oke, nah ini 10, nah ini 10 Hz. Jadi kalau di permukaan bisa kita lihat semua titik itu pakai frekuensi 10 Hz. Oke, nah kemudian turun lagi. Nah kalau dia yang pakai 1 Hz itu nggak semuanya, nggak semua sampai berkurang sampai hanya titik fokus area yang digunakan frekuensi rendah. Kemudian integrated interpretation. Integrated ini artinya kita akan mengintegrasikan data. Oke, ini elevationnya. Nah, ini adalah data resistivitas yang kita pakai. Jadi, resistivitas itu biasanya kita akan gunakan dengan legendnya itu pakai rainbow ya. Rainbow itu Meiji Kuhibinyu. Merah itu artinya di atas, karena merah atas. Dan ungunya paling bawah nih. Nah, ini artinya resistivitas rendah nih. Biru mendekati ungu kan, Meiji Kuhibinyu. Oke, jadi nilai dan ungunya itu nggak terlalu kelihatan. Nah, ini semakin semakin merah ke atas itu semakin besar dan semakin biru ke bawah itu semakin rendah nilainya. Nah, final sensitivity ini yang pemodelan yang ini interpretasi ya, ini yang kita bayangkan, yang kita gambarkan dari data ini. Jadi interpretasi itu bisa berbeda-beda hasilnya, tapi seperti ini kita anggap. Oke, jadi pemodelan yang kita buat dari hasil inversi, Le Verger ini adalah gunungnya. Oke, ini gunung kedua. Nah, ini topografi. Atasnya kan topografi. Tapi kalau yang di bawahnya kita nggak bisa cek, makanya kita menggunakan survei geofisika. Nah, sehingga kita bisa lihat dari sini, nah unresolved. Nah, ini ada structure ya, patahan. Nah, sehingga di sini ada salah satunya untuk manifestasinya. Air tanah tadi, ini kan rendah nih. Ini ada air nih di bawah. Nah, air ini naik ke permukaan yang tadi kita dapat hot spring atau air panas.
Jadi kalau di Sumatera Selatan itu salah satunya ada di Tanjung Sakti ataupun di Kota Agung, Mula Ulu. Nah, itu ada Supreme. Kalau di Tanjung Sakti itu belum, kemarin baru masuk ke proses mau uji pengeboran, cuma kayaknya masih terkendala sama masyarakat. Oke. Nah, well-lock-nya, oke, ini adalah pengeboran sumur. Itu kalau bisa pakai borehole biasa, bisa juga pakai geophysical logging. Geophysical logging tentu untuk cost itu lebih besar karena banyak parameter yang akan diukur, termasuk gamma ray, spontaneous potensial, dan juga kalau kita mau lihat fracture-nya itu pakai low caliper, ada densitas, ada juga neutron, dan juga ada resistivitas. Apakah dia mau deep resistivity ataupun dia pakai shallow resistivity. Kemudian laboratori data itu uji sampling baik geologi, geokimia, dan juga air tanahnya. Oke. Kemudian geological correlation. Correlation ini struktur ini yang akan kita lihat. Benar nggak kalau ini ada patahan di sini, ada kemungkinan patahan di tempat lainnya yang searah. Nih, EAF nih, ini major structure ini. Major structure. Nah, ini ada EAF, ini yang ada hot spring tadi. Oke, nah yang merah. Nah, ini kita asumsikan dia ada patahan, tapi di atasnya tidak ditemukan manifestasi hot spring. Tapi yang ini diduga kuat dari R2, kita bisa menemukan hot spring di atas. Jadi kalau dia ke atas, kalau dia dari dalam, ini kan air tanahnya air dalam nih, bukan air dangkal. Nah, jadi dia udah pasti melewati jalur struktur. Oke, kalau dia nggak melewati jalur struktur, dia nggak mungkin bisa dari bawah naik ke atas. Makanya ada patahan, air ini terpanaskan dari bawah, oke, dari magma naik ke atas, sampai dia naik sampai ke hot spring. Oke, nah kemudian eh, apa yang bisa saya integrasikan dari jurnal ini untuk ke tesis saya. Jadi tesis saya nanti judulnya ada integrasi data resistivitas dan data pengeboran geologi untuk pemodelan tiga dimensi dan estimasi cadangan. Nah, ini ada konseptual dari geothermal. Oke, nah ini ada gunung volcano, ini ada magma. Nah, ini magma chamber atau dapur magma. Magma chambernya biasa terpisah dari magma utama. Jadi biasa di sini nanti ada pori-pori ataupun fracture jalurnya, jalur rekahan, sehingga dia akan magma ini mengumpul sendiri di sini. Oke, nah ini adalah bedrock, batuan-batuan keras biasanya andesit atau granit, ya. Nah yang di bawah sini yang batuan keras. Nah, terus di sini ada patahan lagi. Nah, yang aquifer, nah ini sebagai geothermal aquifer, nah, ini kan di atas ada permukaan air tanah nih, MAT, oke, muka air tanah ataupun water table. Nah, water table ini yang akan memanaskan air dari bawah nih, magma chamber manasin ke atas, di mana di sini ada permukaan, nah dia akan naik nih. Nah, rainwater, ini air meteorik, air hujan, oke, yang masuk ke bawah tanah ini kan masuk nih ke sela-sela nih, masuk ke sini. Nah, terus dari sini dihangatkan nih, dipanaskan, maka dia naik lagi sampai ke atas. Sampai akhirnya kita punya produk steam. Kalau geothermal itu ada dua fase, ada yang fasenya itu cuma air, ada juga fase air dan gas. Gas itu termasuk ke dalam sulfur, oke. Atau kalau misalnya ketangkuban perahu, nah itu kan udah jelas tuh ada bau belerangnya itu terlalu kuat, gitu. Oke, kemudian performing inversion convert raw field data to into volumetric residue model. Jadi data di lapangan yang ini convert untuk menjadi volumetric. Volumetricnya kita 3D volumenya. Jadi kita akan nanti bisa menghitung kemungkinan volume reservoir kita itu berapa, yang air tanah yang bisa kita jadikan untuk sebagai steam. Steam itu nanti sebagai pemanas untuk di pembangkit listrik ya. Jadi ada kalau di Sumatera Selatan itu ada Lumut Balai, itu udah ada PLTP, pembangkit listrik panas bumi itu punyanya PGE, Pertamina Geothermal Energy. Oke. Kemudian inversi ini adalah proses mengubah data lapangan geofisika mentah menjadi model. Jadi kita melakukan survei geofisika di lapangan, lapangan yang sudah kita tentukan, kita olah datanya sampai membentuk interpretasi untuk menjadi sebuah model yang bisa kita presentasikan nanti sebagai acuan, oke, sebelum melakukan pengeboran lanjut. Kemudian integration oleh seperti inversion dan borehole data. Nah, jadi inversion ini yang data yang udah kita proses, kemudian kita integrasikan, kita cocokkan dengan data borehole. Kalau dia cocok, itu misfitnya rendah. Kalau nggak cocok, misfitnya tinggi. Kalau yang kita anggap oke, udah maksimal, baru kita buat ke 3D volume-nya. Jadi jangan sampai kita hasilnya ini rendah, errornya besar, kita langsung bikin 3D volume. Itu nanti akan salah. Nah, itulah yang akan saya gunakan di tesis saya, sehingga saya akan melakukan integrasi dengan data bor dulu sebelum melakukan tindak lanjut. Kemudian 3D Electrical Modeling Constraint by Integration Data Resource Estimation. Ya, jadi pemodelan listrik yang dibatasi dengan data ini kita integrasikan seperti yang saya jelaskan belum sebelumnya. Kita akan mencocokkan banyak data. Oke, sebanyak-banyaknya data yang kita miliki. Baik data literatur, data konsep pemahaman, data bor, dan juga data pengukuran langsung. Untuk menguatkan hipotesa kita sebagai di mana kita akan melakukan pengeboran untuk geothermal nanti. Oke. Nah, terima kasih yang untuk sampai di sini. Nah, sebelum kita lanjut diskusi,
saya akan menjawab beberapa pertanyaan dasarnya dulu, oke, sebelum kita masuk ke Q&A nanti. Oke, yang pertama, apa gap ilmiah utama yang ingin Anda sampaikan melalui penelitian ini jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang Anda rujuk? Oke, jadi karena geothermal ini masih masuk dalam tahapan eksplorasi dan development. Oke, jadi gap yang di sini ya yang saya hubungkan adalah model resistivitas dengan implikasi langsung terhadap strategi eksplorasi panas bumi. Jadi yang tujuan saya dengan judul saya tadi dengan jurnal ini, oke, jadi yang saya yang saya kuatkan adalah integrasi data. Jadi jangan sampai cuma mengandalkan data magnetotelurik atau data geofisika aja sampai membuat pemodelan langsung. Oke. Kemudian, mengapa metode magnetotelurik 3D paling relevan untuk menjawab permasalahan penelitian dibandingkan geofisika lain? Oke, yang pertama geolistrik. Resolusi banyak bagus, itu tapi dangkal. Apakah bisa dibikin dalam? Bisa. Biasanya untuk mendapatkan skin depth dari geolistrik itu adalah sepertiga dari AB per 2. Jadi kalau Bapak pernah melakukan geolistrik, itu kan ada A, M, N, dan B. Oke, jadi dari A sampai B itu adalah elektroda arus. Oke, jadi coba saya gambarkan dulu. Nah, misal seperti ini. Oke. Nah, ini arus. Oke. Ini arus. Nah, alat di tengah kalau kita pakai satu konfigurasi. Nah, ini A. Oke. Ini B. Nah, ini MN. MN ini adalah potensial. AB per 2 itu dari sini. Ini AB per 2. Untuk dapat ini, biasanya ini kita pakai sepertiga AB per 2. Untuk mendapatkan skin depth yang untuk kedalamannya ya. Nah, jadi kalau misal kita pakai untuk mendapatkan 1 kilometer, oke, artinya kita AB per 2 ini harus 3 kilometer. Bentangan panjangnya itu lebih kurang sekitar 6 kilometer. Oke. Jadi kalau 6 kilometer narik kabel geolistrik itu boleh dipinjam panjang sekali. Oke. Nah, berikutnya oke. Nah, kemudian kalau seismik, seismik dalam, tapi mahal dan sangat sensitif terhadap kondisi akuisisi. Biasanya geothermal itu daerah-daerah dengan bukit ataupun gunung, di mana di situ adalah tektonik aktif. Walaupun kita nggak bisa merasakan, tapi setiap pergerakan lempeng ataupun pergerakan fluida di dalam gunung itu akan melakukan pergetaran dan itu sangat kompleks untuk melakukan koleksi data seismik nantinya. Oke. Kemudian gravitasi dan magnetik. Ini adalah salah satu metode yang hampir mirip sebenarnya, tapi beda input dan outputnya. Kalau gravitasi nanti outputnya, oke, itu adalah anomali Bogue, sementara magnetik itu susceptibilitas. Nah, mereka berdua ini untuk surveinya itu sama-sama dalam, tapi nggak langsung menunjukkan fluida. Mereka cuma bisa membentuk struktur-struktur. Jadi kita nggak bisa lihat air tanahnya di mana. Kita bisa ngelihat struktur patahannya, tapi kita nggak tahu ada air tanah atau tidak. Oke. Nah, magnetotolurik memberi kombinasi yang relatif seimbang. Oke. Salah satunya dia dari segi harga. Harga dia nggak semahal seismik dan nggak semurah geolistrik pastinya. Tapi dia bisa memberikan kontribusi yang dengan kombinasi yang lebih bagus. Oke. Kemudian, dalam proposal, bagaimana Anda memberikan secara tegas pemodelan sistem panas bumi estimasi cadangan? Pemodelan sistem panas bumi itu nggak sama dengan estimasi cadangan. Oke. Pemodelan sistem ini itu adalah interpretasi geologi dan geofisika. Itu untuk membuat modelnya. Sementara estimasi cadangan itu perhitungan energi berbasis parameter reservoir, yang dimana kita sudah tahu ketebalan reservoirnya, lokasi reservoirnya, kedalaman reservoir, baru kita bisa menghitung ke estimasi cadangan. Model magnetotelluric 3D ini nggak langsung menghasilkan cadangan, tapi bagaimana kita bisa menguatkan untuk hipotesa kita sampai menentukan jumlah. Oke. Kemudian sejauh mana luaran penelitian berkualitatif, konseptual, dan kuantitatif? Apa pesanan? Oke, jadi kuantitatif itu adalah numerik, oke. Kuantitatif itu kuantitas, jumlah. Kita udah tahu jumlahnya. Sementara konseptual itu interpretatif, yang bisa kita bayangkan, tapi masih berbasis data, bukan hayalan. Oke. Kemudian konseptual itu lapisan akhirnya. Jadi model yang sudah kita buat terakhir itu konsep. Oke, nah batasan sejak awalnya ini interpretasi dianggap solusi unik. Oke, jadi dia ini bukan hasil solusi, tapi model yang kita buat untuk mendapatkan bentuk gambaran dari bawah permukaan. Kemudian interpretasi lebih kuat pada zona sensitivitas tinggi. Oke, ini batasan ini. Jadi sensitivitas rendah, nah itu kita untuk membuat zona pemodelan itu kita bisa turunkan. Kemudian interpretasi Rosberg tidak hanya resistivitas, tapi mengacu pada konsep. Jadi, walaupun resistivitasnya rendah, oke, tapi kalau nggak masuk dalam konsep sistem panas bumi, di mana konsep panas bumi itu kan ada reservoir sama clay cap. Kalau ternyata clay capnya rendah, jadi kita belum bisa bilang itu clay cap, karena kemungkinan itu masih masuk dalam reservoir. Jadi kita harus mengacu pada konsep sistem modelnya dulu. Oke. Kemudian,
alur metodologi. Nah, ringkasan alurnya itu seperti ini: akuisisi data, processing, dimension analysis, nah, empty inversion. Nah, jurnal ini yang jadi saya rujukan itu di 3D empty inversionnya. Oke, jadi bagaimana minimasi, oke, meminimalisasi misfit. Misfit itu adalah error data antara data pengukuran, data perhitungan, data observasi, dan sampai ke model. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pengolah data geolistrik pakai residue inverse, itu kan ada RMS error. Nah, itu adalah misfitnya tuh. Semakin besar errornya, itu adalah eh, jarak nilai itu semakin jauh. Bukan berarti nilai besar itu salah, nilai kecil itu benar, enggak. Tapi itu adalah misfitnya. Oke. Kemudian, nah, parameter apa yang paling sensitif dalam proses inversi MT? Paling sensitif itu adalah regulation. Jadi regulation ini seperti pembuatan gridnya tadi. Oke, karena nanti semakin besar gridnya, semakin jauh perhitungannya, maka smoothness-nya semakin rendah. Kemudian data error. Error itu yang seperti RMS tadi. Jadi overfitting noise ini data yang saling tumpang tindih. Oke, jadi misal di sini ada nilai bentuk kurva, dia kurvanya silang, nge-cross. Nah, itu udah pasti itu overfitting karena dia akan saling timpa. Kemudian starting model, pembuatan model awalnya nih. Jadi saat kita membuat model awal itu kita harus benar-benar pastikan dulu sesuai dengan konseptual model geothermal tadi. Mesh atau grid. Oke, jadi mesh grid ini kan salah satunya nanti resolusinya nih. Jadi kalau saat kita pembuatan grid, kalau ternyata ada tempat kita nih kecil-kecil yang mau kita jangan sampai kita pakai gridnya 100 meter kali 100 meter kali 100 meter. Nanti kan jalannya terlalu besar. Oke, jadi mesh gridnya itu resolusinya itu bakal rendah nanti. Kemudian static safe, oke. Jadi data quality ini yang kita cek dulu. Jadi kalau di lapangan kita punya quality juga, quality checknya. Jadi kalau di magnetic telluric itu biasa kita pakai PNT, parallel noise test. Jadi kita cek dulu data itu benar-benar memastikan bahwa dia nggak mengukur noise. Oke. Jadi kalau resistivitas itu sangat rentan terhadap cairan, air, ataupun lahan yang basah, lumpur. Oke. Nah, strategi validasinya itu misfit analysis RMS, oke, root mean square. Itu kita gimana cara mencocokkan data tanpa overfitting. Jadi kalau misal dia di sini satu, di sini dua, jangan sampai dua ini kita jadikan satu. Oke, jadi dia harus beda. Jadi ada dua data ini beda. Jadi kalau di listrik, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak pernah extract bed datum, itu kan dihapus datanya. Nah, itu sebenarnya nggak salah, cuma belum tepat. Oke. Kemudian subtest, uji dengan data parsial. Uji data parsial itu geolistrik, magnetotelurik. Tadi kan kita punya backstation. Satu-satu kita tes. Bener nggak hasil kalau misal satu nih kita dapat magma chamber yang di kedalaman 20 meter, yang di sebelah 30 meter, yang di sebelah 100 meter, itu berarti kan kejauhan. Baru ini nanti pakai kita cocokkan dengan geologi dan studi sebelumnya. Ada nggak model geologi yang seperti itu? Oke. Kemudian geological plausibility itu tadi yang kita katakan bahwa yang patokan itu sesuai konsep sistem panas bumi. Oke, kemudian bagian MT keterbatasan reservoir di bawah clay cap. Nah, clay cap ini adalah penutup reservoir. Oke, jadi jangan sampai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, reservoir masih rendah tapi kita sebut dengan clay cap. Nah, itu kesulitannya gitu. Jadi dia air ini harus ada penutupnya sebagai reservoir. Jadi kalau eh, yang dari source rock, reservoir, clay cap. Oke. Nah, jadi si reservoirnya ada tempatnya, ada wadah gitu. Nah, konduktif melemahkan penetrasi sinyal EM. Kenapa clay cap nih? Karena dia agak basah. Oke. Jadi penetrasi sinyal tuh dia agak berkurang karena kalau seismik tadi dia akan melemahkan teratenuasi terhadap zona lapukan karena dia nggak bergetar. Kalau IM, kalau di clay cap, sinyal elektromagnetik atau sinyal listrik itu akan diredam di clay cap. Oke, karena dia akan menyerap dan dia nggak mengantarkan arus. Oke, mitigasi atau cara menghindarinya, yang pertama frekuensinya, oke, frekuensi rendah. Jadi kita turunkan, tadi kan kita pakai 0,003, kita turunkan lagi supaya kita bisa masuk ke lebih dalam. Inversi MT3D sama seperti ini, kita kompleksitas, spasiun stationnya. Jadi kalau tadi kan kita masih nggak beraturan, jadi kita ubah. Kalau tadi terlalu jauh, misal tadi jaraknya 1 kilometer, 1 kali 1 kilometer, grid pengukuran. Nah, sekarang kita turunkan jadi 500 meter kali 500 meter. Baru kita yang tadi hindari oversmoothing. Smoothing ini, kalau kita smoothing mapping atau peta itu kan kita punya data yang kita mau smooth pakai power tuh. Kalau smoothing tuh ada satu, dua, tiga. Nah, kalau kita pakai satu, smoothing masih agak jauh, masih ada sharpnya atau tajam-tajamnya. Kalau kita bikin sampai tiga, itu benar-benar halus, tapi kita akan banyak kehilangan data. Misal gini, nah ini, oops. Nah, misal gini, ini pakai satu, oke. Nah, terus kita cek lagi. Nah, ini pakai dua, ini. Nah, nanti yang pakai tiganya benar-benar halus banget gitu. Nah, tapi kan dia akan kehilangan data yang di sini, oke. Nah, itu yang tadi salah satunya yang belum tepat tadi. Oke. Kemudian strategi interpretasinya fokus kontrastivitas relatif, bukan nilai absolut.
Jadi nilai resistivitas itulah kenapa geolistrik itu juga karena sistemnya geolistrik sama magnetotelurik untuk interpretasi hampir mirip ya, karena sama-sama resistivitas. Nah, tapi kalau dari teknik pertambangan biasanya dipakai geolistrik, jarang yang pakai magnetotelurik. Nah, jadi nilai resistivitas relatif itu biasa kalau litologi itu pakai range, pakai acuan. Oke, jadi enggak 10 ohm meter itu air enggak, tapi 5 sampai 15 ohm meter itu adalah air. Nah, itu adalah nilai relatif. Oke, zona dengan sensitivitas tinggi itu apa? Nah, itu tadi zona dengan sensitivitas tinggi itu adalah kalau nilai resistivitasnya rendah. Nah, itu adalah sensitif. Oke, anomali terbataskan sebagai zona indikatif atau probable. Oke, indikatifnya baru terindikasi ataupun probable kemungkinan, bukan pasti. Oke, validasinya uji sensitivitas sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian peran data sumur. Nah, data sumurnya sebagai kalibrasi. Sehebat-hebatnya kita melakukan olah data, tapi kita harus mencocokkan dengan data bore. Kenapa? Karena data bore-nya adalah data aktual. Sementara data inversi itu yang pertama itu dari data teori, yang kedua itu adalah jam terbang atau kemampuan ataupun pengalaman dari interpreter. Kemudian validasi model 3D-nya, konsep interpretasi, dan kontrol geologi lokal. Oke, data yang tidak terangkap empty. Apa contohnya? Itu adalah data geologi yang nggak terekam di stasiun-stasiun empty. Misal kita punya boulder di sebelah MT-07. Nah, kita bisa ngeliat langsung play cap-nya di lapangan. Oh, itu emang ada boulder gitu. Boulder itu batuan-batuan keras yang udah nyampe ke permukaan. Artinya di situ emang kemungkinan itu masih bisa kebagai kita source rock-nya dulu. Oke. Kemudian integrasinya ada kuantitatif, terbatas. Jadi korelasi MT dengan data bore log. Kemudian threshold resolusivitas. Thresholdnya ambang batas. Jadi berapa yang kita mau patokin sebagai reservoir. Misal untuk reservoir kita pakai 15 sampai 45 ohm meter. Jadi itu kuantitatif. Nah, kalau interpretatifnya, ini yang dominan. Makna geologi anomalinya itu seperti apa? Jadi eh, geologi anomali yang kita asumsikan itu bahwa di bawahnya Kleket itu ada zona resistensi rendah. Nah, itu sebagai kita anggap sebagai anomalinya atau sesuatu yang berbeda. Sehingga baru kita melakukan penyusunan model konseptualnya. Oke, kemudian jika data pendukung, misal data sumber atau geologi detail tidak lengkap. Oke, nah jadi ini data misfit. Nah, ini analis RMS error. RMS ini adalah root mean square. Oke, global per frekuensi. Jadi kita bisa cek keseluruhan dan juga cek per station. Oke, overfitting dan underfitting. Nah, overfitting tadi kalau misal kita timpah dari misal ada nilai 1 ohm, nah yang 2 ohm ini kita anggap ketinggian kita jadikan 1 ohm, maka dia itu overfitting. Kalau underfitting, nah itu yang tadi dari 1 ohm kita naikkan ke 2 ohm. Oke, membentuk dari kurva kosinus. Nah, itu adalah underfitting. Kemudian konsistensi model. Oke, jadi kalau untuk konsistennya strategi kita itulah kita harus membuat beberapa skenario. Kalau di geolistrik juga kalau pernah pakai studi inversi itu kan ada iterasi. Nah, itu adalah skenario inversi, iterasi 1 2 3 4 5 sampai berapa yang didapatkan sampai terakhir. Sehingga kita bisa melakukan pembandingannya. Oke, kita cek setiap data itu tadi. Oke, subset data frekuensi per stasiun. Jadi kita bisa lihat kalau frekuensi yang tadi kan dari 0,03 sampai 300. Kalau yang 10 gimana, 100 gimana gitu. Kemudian hasil konsisten, bukan artefak numerik. Jadi kalau hasil konsisten itu artinya setiap pengolahan data kita hasilnya itu mirip-mirip aja gitu, nggak berubah jauh. Kalau misal yang pertama kita dapat 10 meter, yang kedua 20 meter, ketiga 30 meter, tiba-tiba yang keempat kita dapat 500 meter. Nah, itu bisa kita asumsikan artefak numerik yaitu kegagalan perhitungan. Salah satu contoh, tapi belum tentu juga karena bisa kita patukan dengan frekuensi di stasiun berikutnya yang lain. Kemudian kalau untuk studi regional itu yang paling pasti kan itu kita udah paham dulu model konseptual sistem panas bumi tadi. Sehingga kita bisa membuat pemodelan. Di sini saya akan membuat pemodelan itu berdasarkan data sistem panas bumi, jangan sampai berbeda jauh gitu. Kemudian bandingkan dengan studi geothermal field di tempat lainnya. Misal di sini saya melakukan survei di Lumut Balai, maka saya bisa bandingkan dengan data geothermal field di Kamojang untuk melihat hanya bagaimana gambaran sistem panas buminya tadi. Oke. Kemudian apa kontribusi ilmiah utama tesis ini? Nah, kontribusi metodologi yaitu update 3D resolusi model, resolusi dan stabilitas lebih baik sehingga nanti harapan saya tesis saya itu bisa menjadi salah satu acuan walaupun sebagai bukan acuan utama tapi untuk menggambarkan bagaimana mendapatkan resolusi dan stabilitas lebih baik. Yang kedua itu implementasi inversi magnetotelurik 3 dimensi yang rigorous. Rigorous itu artinya data itu errornya itu rendah, kita punya kontrol parameternya dan juga kita bisa pertanggungjawabkan untuk hasil-hasilnya. Oke. Yang kedua berbasis robustness. Robustness itu adalah keandalan hasil. Jadi kalau inversi itu adalah salah satunya juga robust. Oke, kalau itu matematika. Oke, jadi di dalam statistik ada namanya robust. Bagaimana untuk mendapatkan hasil yang paling cepat, hasil yang paling akurat, dan hasil yang paling eh, teliti. Gitu. Kemudian kontribusi pemahaman sistem panas bumi.
Nah, jadi tesis saya nanti saya harapkan delineasi ini lebih jelas itu batas. Jadi batas antara clay cap, batas reservoir, batas jalur fluidnya itu kita bisa lebih jelas. Termasuk pemahaman kontrol strukturnya, sesar yang mana, fracture yang mana. Jadi kalau sesar itu ada patahan, fracture-nya adalah rekahan atau retakan-retakan. Kemudian refinement model. Jadi refinement model pembuatan modelnya ini ya, gimana untuk mendapatkan lebih konsisten. Jadi misal nanti di tesis saya akan buat beberapa model. Model yang pertama misal dengan frekuensi 10 ohm, 10 Hz, kemudian yang 15 Hz, 25 Hz. Jadi modelnya tuh mirip-mirip gitu. Jadi jangan sampai berbeda jauh. Oke. Nah, kemudian pengembangan lanjutannya eh, di setelah tesis saya eh, showing goes on belum tahu kapan kita bisa melakukan integrasi multigeofisika, magnetoteori, seismik dan gravitasi di mana di dalam satu lapangan kita mengkombin tiga metode geofisika ini sekaligus. Kemudian integrasi kuantitatif dengan data sumur, oke, joint inversionnya, kemudian reservoir modelingnya sehingga sampai bisa langsung menghitung estimasi cadangannya dan juga akuisisi data tambahan untuk peningkatan resolusi. Jadi data kit ini bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, nah ini udah selesai. Oke, sebentar. Oke, sebentar, sebentar. Oke, oke. Eh, Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, kalau udah cukup jelas, sudah lumayan sore ya upload ini. Oke, jadi sesuai tugas dari Pak Budi, itu nanti Zoom ini akan direkam dan akan dikirimkan ke beliau. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti kalau Bapak Ibu nanti mau nanti saya share link juga linknya di grup. Oke, oke. Kalau udah selesai, saya kembalikan ke Ketua. Kalau ada update informasi berikutnya, Ketua. Oke Bang, mungkin untuk update selanjutnya itu tidak ada lagi sih Bang. Mungkin cukup untuk ini sekalian informasi untuk rekan-rekan yang lain. Kemungkinan itu kalau udah ada yang sebelumnya itu semuanya udah pada kumpul belum tugas dari Pak Budinya. Ini sudah ketua, tapi ada beberapa yang harus direvisi juga ada balasan email dari Pak Budi ya juga. Oh ya, itu nanti kan kita itu ada termasuk